Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puja puji syukur mari kita limpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, dan beribu-ribu nikmat lainnya, sehingga kita bisa dipertemukan oleh bulan Ramadan yang insya Allah muliakan ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan, kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, yaitu Adinul Islam. Sahabat Bidhikmat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini, bulan Ramadan, bulan dimana yang diwajibkan bagi kita, bagi umat muslim di seluruh dunia, diwajibkan atas kita berpuasa selama sebulan penuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di bulan Ramadan juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini. Pada kesempatan kultum kali ini, saya ingin menyampaikan suatu kultum yang dimana isinya adalah segala peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama adalah terjadinya Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi pada umat muslim yang pernah dilakukan oleh umat muslim, yaitu saat Rasulullah SAW melawan kafir Quraisy Mekah. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin menghadang kafilah dagang kafir Quraisy yang saat itu baru saja kembali dari negeri Syam. Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabatnya, yaitu berjumlah sebanyak 313 orang, berangkat untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat ingin menghadang kafilah dagang tersebut? Karena pada hakikatnya kafilah dagang tersebut ia menjual barang-barang kaum muhajirin atau kaum yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Dan mendengar hal tersebut, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan mengirim utusan untuk ke Mekah untuk memberi kabar kepada pemuka-pemuka Quraisy bahwa kafilah dagang tersebut akan dihadang oleh pasukan umat muslim, dan pemuka-pemuka Quraisy lalu memberangkatkan sekitar 1000 pasukan untuk melawan pasukan muslim saat itu. Pada saat itu dipertemukanlah pasukan muslim dan pasukan kaum Quraisy yang tidak sebanding jumlahnya. Pada saat itu para sahabat meyakinkan Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan kaum Quraisy yang saat itu kaum muslimin tidak mempunyai persenjataan yang lengkap, sedangkan kaum kafir Quraisy Mekah mempersenjatai dengan pasukan yang sangat lengkap, dengan senjata yang sangat lengkap. Tapi Allah berkata lain. Saat peperangan terjadi, Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu umat muslim dan Rasulullah, dan pada akhirnya Rasulullah pun dan pasukannya dan para sahabatnya memenangkan perang tersebut.
perang ini terjadi pada tahun 2 Hijriah dan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan perang ini adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh umat muslim dan kemenangan pertama umat muslim atas kafir Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa terjadinya penaklukan Mekah atau Fathul Mekah. Penaklukan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah yang tepatnya terjadi pada tahun atau pada bulan 20 Ramadan. Pada saat itu, awal sebab terjadinya Fathul Mekah adalah yang awalnya kaum muslimin dan kaum Quraisy menyepakati perjanjian, yaitu perjanjian Hudaibiyah, dan kaum Quraisy Mekah mengingkari salah satu perjanjian tersebut yang membuat Rasulullah SAW mengirim pasukan atau mengirim para sahabat sekitar 10.000 untuk membebaskan kota Mekah. Pada saat itu Rasulullah mengirim pasukannya sebanyak 10.000 untuk membebaskan kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang masuk kepada Masjidil Haram itu akan aman. Barang siapa yang masuk kepada rumah Abu Sufyan akan aman. Dan barang siapa yang mengunci pintu rumah-rumah mereka akan aman. Pada itu Rasulullah SAW sudah sampai kepada Ka'bah, yaitu langsung Rasulullah SAW menghancurkan sebanyak 360 berhala di sana dan termasuk berhala-berhala yang di dalam Ka'bah tersebut. Dan peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang bertahanus di sebuah gunung di daerah kota Mekah yang bernama Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur tersebut ada sebuah gua bernama Gua Hiro, dan Rasulullah sedang bertahanus di sana di dalam Gua Hiro. Pada saat Rasulullah bertahanus, malaikat Jibril turun atas perintah Allah untuk menurunkan wahyu pertamanya. Wahyu pertama Rasulullah SAW yang berupa surat Al-Alaq 1-5. Pada saat itu Rasulullah SAW disuruh membaca surat tersebut. Tapi Rasulullah SAW berkata, saya tidak bisa membaca. Lalu dituntunlah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril dan surat Al-Alaq tersebut 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pada saat itu Rasulullah SAW langsung diangkat oleh Allah menjadi Rasul pada umur 40 tahun setelah peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dan lanjut peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma adraka ma lailatul qadr. Apa malam kemuliaan itu? Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril diturunkan atau turun atas izin Allah untuk mengurusi segala urusan di dalam bumi ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sehingga tentramlah malam itu hinggalah terbitnya fajar. Menurut para ulama, malam Lailatul Qadar terjadi setelah 10 hari menjelang 1 Syawal atau menjelang Idul Fitri, yaitu pada malam tanggal ganjil. Dan lanjut pada peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Allah berfirman pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min ahli syahrin. Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam tersebut turunlah para malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi segala urusan yang ada di muka bumi. Dan tenanglah pada malam tersebut atau tentramlah pada malam tersebut hingga terbitlah fajar. Apabila kita melakukan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pahala kita, mulai amal perbuatan yang kecil, yang besar, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kultum pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian supaya apa?